Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita berkumpul di sini, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk kembali bermajelis, kembali kita malam hari ini mentadabburi Al-Qur'an, membaca tafsir makna dari kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya masih di tafsir surah Al-Baqarah. Malam hari ini kita akan membaca tafsir ayat yang ke-22. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Di ayat ini adalah penyebutan beberapa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita setelah Allah menciptakan kita. Jadi di ayat 21 Allah yang kita ambil pekan lalu memanggil kita dan memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Karena dia Allah yang menciptakan kita dan menciptakan orang sebelum kita. Di sini lanjutannya. Yang nanti membuat kita menyadari kenapa kita harus menjawab panggilan Allah itu di ayat 21. Kenapa kita harus beribadah kepadanya? Alasan pertama itulah pekan lalu. Di ayat 21. Karena dia Allah yang menciptakan kita. Itu sebenarnya sudah cukup. Sebagai alasan hidup di dunia ini kita kenapa harus beribadah? Kenapa kita di samping makan dan minum, di samping kita menikmati kehidupan dunia ini, rezeki dari Allah, kesempatan hidup, kesehatan badan. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena untuk membalas itu. Bagaimana lagi kalau kebaikannya Allah tidak hanya mencipta kita. Bahkan di ayat 22 ini kita akan menyadari bahwa kebaikan Allah itu lebih dari sekedar mengadakan kita. Kata Allah, Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Ini bisa dibilang kedua alasan kenapa harus kita menyembah Allah. Alladzi yang ja'ala menjadikan, menciptakan, lakum untuk kalian. Di sini kalau di ulama tafsir, lakum bermakna al-ibah, mubah untuk kalian, gratis untuk kalian. Al-ardo firasya, bumi ini yang kita injak ini, yang kita tempati ini, firasya, sebagai hamparan untuk kita. Ini nikmat. Yang kedua, setelah penciptaan,
Allah menciptakan kita dan Allah mempersiapkan tempat tinggal kita. Bumi ini yang terhampar luas. Di ayat yang lain dibilang dalula. Tunduk. Mudah kita taklukkan. Bumi ini tunduk kepada kita. Mudah kita olah. Dengan alasan kedua ini, sebagai hamba yang bersyukur atas kebaikan, dengan Allah menjadikan bumi ini sebagai hamparan, maka di antara bentuk kesyukuran pasti kita akan mengucapkan, mengakui dalam hati, wah ini nikmat. Kita akan ucapkan dengan lisan, alhamdulillah. Kita diberikan bumi ini sebagai tempat tinggal. Dan setelah itu, kita akan beribadah kepada Allah di atas bumi ini. Yang secara khusus kita umat Islam, tidak berlaku untuk umat sebelum kita. Kata Nabi, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Dijadikan untukku bumi ini sebagai tempat ibadah dan alat untuk bersuci. Kalau kita melihat agama sebelum kita, orang Nasoro, orang Yahudi, itu tidak bisa sembarang beribadah. Harus di tempat ibadahnya. Tidak bisa dia buat sembarang. Dan tidak bisa dia beribadah di mana dia mau. Kalau kita, dimanapun dapat waktu sholat, kita boleh melakukan. Kecuali di WC, kuburan, tengah jalan, di tempat sembelihan, tempat-tempat yang ada najis atau ada orang lalu lalang di situ untuk maslahat umum, tidak boleh. Tapi dimanapun didapati sholat selain tempat yang terlarang, mubah kita sholat. Ini keutamaan kita umat Islam. Ini sudah sesuai dengan ini nikmat. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian bumi ini. Al-ard pakai al. Bumi yang kita tahu ini. Yang kita tinggalin. Firasya. Sebagai hamparan. Ini kedua setelah penciptaan kita. Yang ketiga, was-samaa'a binaa'a. Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kita sama langit binaan sebagai atap untuk bumi ini. Ini nikmat. Yang berikutnya merupakan nikmat ketiga kalau di surah Al-Baqarah ini. Yang membuat hati kita tambah mengagungkan Allah. Iya. Karena kita memang disuruh, diperintahkan untuk melihat ke langit. Yang tinggi, besar. Allah buat tanpa tiang. Sangat menakjubkan. Allah katakan di ayat yang lain. Allahu alladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah yang mengangkat itu langit tanpa tiang yang kamu lihat. Iya. Itu sangat tentunya menakjubkan. Ada saja di dunia ini dalam bab al-mathal pencontohan. Kalau ada orang bangun tanpa tiang pasti kita takjub. Pasti kita cari-cari siapa ini arsiteknya. Iya. Kita tidak lihat itu langit. Yang luas. Tingginya itu. Ketinggiannya itu dari sini, tempat kita injak ini. Sampai ke langit yang kita lihat itu 500 tahun perjalanan. Tingginya.
belum ada manusia yang menembus ke sana, ke langit, kecuali tentunya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang terjadi di peristiwa Isra Mi'raj. Kan Nabi dinaikkan sampai ke langit ke-7. Bukan hanya langit ini yang kita lihat. Sebagaimana yang kita maklumi bersama, Nabi dibawa oleh Jibril dari Makkah ke Baitul Aqsa. Dalam semalam, ya, ke Palestina. Dari Palestina naik ke langit. Naik ke langit pertama, dibukakan, berjumpa dengan Adam. Ke langit kedua, ke langit ketiga, sampai ke langit ke-7. Di atas langit ke-7 berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit ke-6 ada Musa. Di langit ke-5 ada Isa, ada Yahya. Langit ke-4 ada Idris. Berjumpa dengan nabi-nabi yang sudah wafat. Di atas langit. Nabi dinaikkan ke langit. Tentunya atas izin dari Allah. Langit yang luas itu Allah ciptakan tanpa tiang. Tanpa tiang. Sebagai atap untuk kita. Iya. Sebagai atap untuk kita. Allah juga banyak di Quran menjelaskan terkait dengan keadaan langit. Yang nanti pada waktunya Allah Subhanahu wa taala akan meruntuhkannya dan hancur pada waktunya nanti di hari kiamat. Jelas, ini nikmat ketiga kalau di surah ini, di ayat ini. Allah membuatkan untuk kita langit tanpa atap, tanpa tiang. Setelah itu, bukan hanya itu. Yang keempat, wa anzala minas sama'i ma'a. Dia Allah menurunkan dari langit itu air. Maksudnya air hujan. Ini nikmat besar. Ini kemudahan untuk kita. Ini bantuan besar untuk kita. Sudah ditundukkan bumi, dibuatkan atap berupa langit yang tidak akan pernah roboh kecuali Allah izinkan nanti di hari kiamat. Setelah itu Allah turunkan kepada kita air hujan. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau tidak ada air hujan. Iya. Bagaimana susahnya kita hidup. Bagaimana susahnya kita hidup. Ini nikmat. Yang sebenarnya 3 alasan ini, maka kita akan bilang harus saya sembah Allah ini. Ditambah lagi dengan alasan keempat sebelumnya. Dia yang menciptakan kita. Kita sudah bicarakan pekan lalu. Masa Allah yang mengadakan kita baru kita pergi menyembah yang lain? Kan tidak sesuai dengan akal sehat. Ditambah lagi ini. Diciptakan bumi. Bahkan bukan hanya diciptakan, ditundukkan. Dibuatkan langit. Diturunkan air dari langit. Bahkan bukan hanya air yang turun setelah itu selesai. Tidak. Ada lagi. Fa'akhroja bihi minas samarati. Fa'akhroja. Maka pakai fa ya. Pakai fa. Fa itu terjadinya itu tanpa jeda. Tanpa selang waktu. Turun air dari langit, keluar bihi dengan sebabnya minas samarat, dari berbagai macam buah-buahan. Iya, berbagai macam.
Ada yang bisa kita makan, ada yang tidak bisa kita makan, tapi ada untuk makhluk lain. Memang kita tidak bisa memakannya, tapi bisa dimakan oleh makhluk lain, oleh hewan, ternak kita. Setelah itu, dari hewan itu kita makan lagi hewan, minum susunya. Iya, makan dagingnya. Semuanya untuk kita. Semuanya untuk kita. Allah katakan, wa anzalna minas sama'i ma'an fa'ambatna fiha min kulli zaujin karim. Kami turunkan air dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengan sebab air itu dari seluruh tumbuh-tumbuhan yang berpasangan. Terus karim. Jadi pasti itu tumbuhan ada jantannya dan ada betinanya. Walaupun ada yang butuh kita kawinkan, ada juga yang tidak perlu kita kawinkan. Dia kawin alami sendiri. Tidak perlu kita kawinkan. Iya, ada yang butuh kita kawinkan. Seperti kurma harus dikawinkan. Misalnya pohon salak harus dikawinkan. Tapi pohon jagung tidak perlu dikawinkan karena jantannya ada di atas, betinanya itu yang di bawah yang jadi buah. Yang keluar pucuknya itu. Jadi kalau dari atas jatuh, sudah langsung jadi biji. Makanya kalau angin kencang, hujan, tidak bagus bijinya jagung. Karena seperti itu. Yang jelas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semuanya dari hujan yang turun itu, menumbuhkan semuanya dalam keadaan zauj, berpasangan. Berpasangan. Ini kesempurnaan penciptaan Allah. Untuk apa semua itu? Kata Allah, rizqon lakum. Sebagai rezeki untuk kalian. Jadi Allah menciptakan kita. Allah juga yang menyiapkan rezeki untuk kita. Dari bumi, dari langit. Maka Allah tutup ayat 22 ini dengan firman-Nya. Dan itu sudah menjadi pasangan ayat 21. Fala taj'alu lillahi andadan. Maka janganlah menjadikan tandingan untuk Allah. Wa antum ta'lamun, sementara kalian paham itu. Kalian tahu itu. Allah menciptakan kalian. Allah yang menciptakan bumi ini untuk kalian. Allah yang menciptakan langit untuk kalian. Allah yang menurunkan air hujan untuk kalian. Allah yang menumbuhkan tanaman untuk kalian. Semuanya untuk kalian. Maka jangan buat tandingan untuk Allah. Jangan buat tandingan untuk Allah. Dalam keadaan kalian tahu. Kalian tahu kamu dicipta oleh Allah. Kamu diberi rezeki oleh Allah. Masa kita buat tandingan untuk yang menciptakan kita? Iya. Mohon maaf, ini kita ini saja. Kita ini saja. Kalau ada orang berbuat baik pada kita, bukan menyamakan. Walillahil mathalul a'la. Hanya milik Allah perumpamaan yang tinggi. Ada orang berbuat baik kepada kita. Seluruh yang kita butuh dia kasih. Setelah itu, kita malah bersyukur, berterima kasih kepada orang lain. Apakah ada orang yang memuji kita? Apakah ada orang yang akan mengatakan, "Wah, bagusnya si fulan. Baiknya itu." Iya, tidak mungkin dipuji kita. Makanya ketika Allah menciptakan kita dan memberikan kita semua apa yang kita butuhkan, maka keharusannya tidak boleh kita menjadikan tandingan untuk yang memberikan seluruh kebaikan itu kepada kita. Iya, di Quran
Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah menyatakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada sesuatu apapun yang ada pada kalian berupa kebaikan, berupa nikmat, kecuali pasti itu dari Allah. Ini namanya berita dari Allah untuk kita yang harus kita pahami. Untuk apa? Supaya kalau kita dapat, jangan lupa syukur. Jangan lupa kita memuji yang memberikan itu nikmat. Iya, yang memberikan itu kebaikan. Terus untuk kebaikan kita juga. Untuk kebaikan kita juga. Bukan untuk orang lain. Bahkan bukan untuk Allah sendiri. Kita juga. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Dia menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah, Allah katakan, "Ma uridu minhum min rizkin." Saya tidak menginginkan dari mereka supaya mereka mencarikan rezeki untukku. Jadi kita ini dicipta bukan kita cari rezeki sebanyak-banyaknya untuk Allah. Bukan. Untuk kita sendiri juga. Kita cari rezeki untuk kita sendiri. Ya. Dan setelah itu, kalau kita melakukan kebaikan dari rezeki itu, kita akan dibalas dengan kebaikan. Dan kalau kita malah melakukan kejahatan dengan sebab rezeki itu, kita akan dibalas juga dengan keburukan. Fama jazaa'ul ihsani illal ihsan, kata Allah. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Iya. Dan may ya'mal su'an yujzabi. Siapa yang mengamalkan keburukan, dia akan dibalas juga. Sama. Iya, kita di dalam kehidupan ini, para ulama kita mengatakan bahwa kita tidak boleh membalas yang melakukan kebaikan kita sebagaimana kama yujzas sinimar. Ini sudah jadi percontohan, Pak, ya. Karena ada dulu kejadian di masa dahulu. Ada seorang raja yang memanggil seorang arsitek menggambarkan rumah untuknya yang dia bilang jangan gambar yang ada semisalnya. Buat yang berbeda. Dan dia dijadikan sebagai pengawas langsung bangunannya. Dibuatkanlah istana untuknya. Ini arsiteknya namanya Sinimar. Dia gambarkan bagus. Tidak ada semisalnya dan dia awasi sampai jadi. Setelah selesai semua rampung. Yang punya rumah ajak dia melihat sampai lantai paling tingginya. Ketika sudah ditunjukkan setiap lantainya sampai ke paling atas. Dan dia sudah katakan ini sudah selesai dan sempurna. Maka dia mendorongnya. Jatuh sampai ke lantai bawah. Kenapa? Supaya tidak ada yang membuat yang semisal dengan yang dia punya. Tidak boleh kita membalas seperti itu. Masa ada orang berbuat baik kepada kita, kita balas dengan seperti itu. Ini saja sudah tercela. Ini orang ini, kebaikannya hanya membangunkan kita sebuah rumah. Apakah bagus? Baik untuk kita hamba. Setelah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bukan dari kita hidup ini, bukan dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, dari kita di perut ibu. Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada kita. Apakah setelah kita besar begini, sehat, kita punya segalanya, baru kita tidak beribadah kepada Allah? Itu tentunya tidak cocok dengan akal yang sehat. Dengan fitrah yang selamat. Tidak cocok. Tidak boleh kita melakukan yang seperti itu. Terus apa yang harus kita lakukan? Ini ajakannya.
Kita cukup baca ayat 21. Itu saja yang diminta. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Wahai orang-orang yang, wahai sekalian manusia, sembah Rabbmu. Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan. Was samaa'a binaa, langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an, yang telah menurunkan dari langit air hujan. Fa akhraja bihi minas tsamarat, yang telah mengeluarkan dari bumi ini dengan sebab air itu buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada. Setelah semua itu, maka cukup. Jangan menjadikan untuk Allah tandingan. Iya. Kalau ruku, hanya Allah saja. Untuk Allah saja. Kalau kita sujud, hanya untuk Allah saja. Kalau kita melakukan kebaikan, harus ikhlas, hanya untuk Allah saja. Kalau kita beribadah, apapun bentuk ibadahnya, Allah saja. Kita sebagai mukmin ada panggilan khusus. Ini tadi kan manusia seluruhnya. Tapi kita mukmin ada panggilan khusus dari Allah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, irka'u, rukuklah, wasjudu, sujudlah. Untuk Allah. Iya. Wa'budu rabbakum, sembah Rabbmu. Waf'alul khair, lakukan kebaikan. 4 ini. Ruku, sujud, sembah Rabbmu, lakukan kebaikan. La'allakum tuflihun, agar supaya kalian beruntung. Karena kapan kita tidak begitu, merugi kita. Berarti kita tidak syukur nikmat. Dipastikan itu. Ada orang hidup, umurnya sudah panjang. Diberikan semua yang dia mau, semua yang dia butuhkan. Kemudian tidak beribadah kepada Allah, merugi. Itu merugi. Iya. Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan itu. Kita hafal semua ayat surat. Saya tahu kita sudah hafal semua surat Al-Asr. Surat pendek. Mungkin semua kita sudah hafal. Atau ada yang belum hafal? Ini surat? Siapa kira-kira? Iya. Yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, seandainya hanya itu ayat diturunkan kepada kita, itu sudah cukup untuk kita hidup. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Surat yang sangat pendek sekali, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan manusia merugi kecuali yang bersifat dengan 4 sifat. Wal asri, kata Allah, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sungguh manusia seluruhnya berada dalam kerugian. Jadi kita ini semuanya, saya, kita jamaah sekalian, laki-laki, perempuan di bawah, semua kita ini masuk di ayat ini. Innal insana lafi khusrin. Sungguh yang namanya manusia itu betul-betul berada dalam kerugian. Illa, kecuali alladzina amanu, satu beriman. Tadi yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman. Kecuali yang beriman. Wa amilus solihat, 2,
dan beramal soleh. Itulah tadi ruku, sujud. Itu namanya amal soleh. Sembah Allah. Lakukan kebaikan. La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Ini yang tidak merugi nih. Kedua, beramal soleh. Watawasau bil haqqi, yang saling menasihati dalam kebenaran. Seperti yang kita lakukan ini. Saling mengingatkan akan nasihat Allah. Wah, ternyata ini kita dicipta oleh Allah. Bumi yang kita injak ini Allah penciptanya. Langit yang kita lihat di atas itu Allah menciptanya. Kalau kita lihat air turun dari langit, itu Allah juga menciptakannya. Kalau kita lihat ada yang tumbuh dari bumi, Allah juga itu menciptanya. Untuk apa? Kita. Untuk kita itu. Kita saling menasihati dengan itu. Watawasau bis sabr, dan saling mewasiat dan mewasiati, nasihat dan menasihati untuk selalu bersabar. Karena kehidupan dunia ini mungkin sekarang kita bisa bilang sabar. Tapi kalau ada ujian tak besok, kita kadang lupa Allah. Karena kata Allah, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara jenis manusia, ada yang beribadah kepada Allah tapi di ujung-ujung. Di ujung-ujung. Kalau ditimpa oleh kebaikan, oh, dia beribadah dengan nyaman, rajin. Tapi kalau ditimpa oleh keburukan, berpaling. Ada juga sebaliknya. Ditimpa kebaikan, berpaling. Ditimpa keburukan, baru. Itu namanya di ujung-ujung. Di ujung-ujung. Itu tercela. Kata Nabi SAW, ta'arraf alallahi firroqa, ya'rifka fisyiddah. Kita harus mengenal Allah saat kita lapang. Supaya Allah mengenal kita saat kita susah. Jadi tidak boleh kita ini lapang, tidak kenal Allah. Susah baru mengenal Allah. Makanya kita butuh yang namanya saling menasihati. Supaya kita tidak merugi. Kita butuh saling mewasiati untuk bersabar. Ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan supaya kita tidak merugi. Karena sekali lagi sebagai penutup, ya, Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita segalanya, maka tidak pantas kita menduakan Dia dengan sesuatu apapun. Tidak pantas itu. Wallahu alam, kita cukupkan di pertemuan malam hari ini dengan ayat 22 ini. Dan dengan ini kita sudah selesai dari pasangan ayat 21. Adapun berikutnya adalah sudah masuk lagi masalah lain. Yaitu masalah penegasan tidak bolehnya kita ragu terhadap apa yang Allah turunkan kepada kita. Wallahu alam. Kita adzan dulu, bagus. Bismillah, kita lanjut di sini, ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bismillah. Bagaimana ketika safar kita jamak qashar salat? Apakah harus 2 kali qomat? Kalau harus wajib ya? Enggak, sunnah. Sunnahnya 2 kali qomat. Seperti Nabi SAW saat jamak qashar di Arafah, beliau jamak qashar duhur dan asar dengan 1 kali adzan, 2 kali qomat. Sunnah. Seperti itu. Iya, jadi kalau kita bangkit, sunnah qomat lagi. Tapi kalau kita tidak qomat, langsung bangkit dan takbir, tidak masalah dengan sholatnya. Hanya saja kita tidak dapat pahala sunnahnya melakukan iqamat antara 2 sholat itu. Wallahu a'lam. Apa Ustaz, mohon nasihatnya kepada ikhwan maupun akhwat yang masih asik bercerita sedangkan kajian telah berlangsung. Kalau ikhwan, saya kira tidak ada ini ya. Atau ada saya tidak dengar. Iya. Kalau di jemaah laki-laki kayaknya tidak ada yang bercerita ini. Wallahualam. Iya, wallahualam kalau dibawa di akhwat. Jelas kalau ada tentunya alhamdulillah. Iya, kita di dalam
kajian sebenarnya memang kita ada adabnya. Kita ada adabnya, yaitu kalau ayat Quran dibacakan atau hadits Nabi dibacakan, itu dianjurkan untuk tidak mengangkat suara. Apalagi mengangkat suara lebih daripada ayat atau hadits yang didengar. Dulu di masa sahabat diturunkan ayat, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi. Memang begitulah adabnya seharusnya. Jadi kalau kita datang di majelis taklim yang di dalamnya adalah isinya hadits, ayat, maka dianjurkan bagi kita untuk tidak mengangkat suara. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza qilan syuzu fanshuzu. Jika dikatakan bangkit, baru kita bangkit. Misalnya kita ini majelis padat, orang-orang banyak mau masuk. Kalau dikatakan kita bangkit dulu untuk maju, baru bangkit. Kalau tidak, kita duduk, diam, dengar. Kalau tidak menulis, maka kita duduk, diam, dengar. Itu adabnya. Iya. Jika itu kita lakukan, maka kita akan mendapatkan yang namanya keutamaan bermajelis. Keutamaan bermajelis. Iya, karena ketika kita mampu melakukan itu, kita disuruh berdiri untuk melapangkan orang lain, kita berdiri, kita berikan kelapangan untuk orang bermajelis, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, di sambungan ayat tadi itu. Walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Tergantung kita berapa ilmunya dan penghargaan kita terhadap ilmu. Jadi dengan ilmu kita mendengarnya, Allah akan mengangkat derajat kita. Tapi kalau kita datang bermajelis malah kita bercerita sama orang lain, maka tentunya tidak ada yang kita dapatkan seperti yang dijanjikan tadi. Tidak ada pengangkatan derajat. Tidak ada pengangkatan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kami nasihatkan, kalau memang ilmu itu misalnya tidak terlalu penting judul atau pembahasan yang kita datangi, maka kita bagus lihat jadwal. Lihat materi yang Ustadz kayaknya saya butuh yang itu. Apalagi kita di kota Makassar ini, Masya Allah, majelis itu di mana-mana. Maka kalau kita misalnya ke sini Masjid Mamajang, saya kalau ke sana akan hanya cerita saja karena ilmu yang disampaikan saya belum butuh. Maka lihatlah pengumuman yang kita butuh itu ilmu, supaya kita ke sana tidak bercerita. Iya, supaya kita ke sana tidak bercerita, kita akan mendengarkan ilmu. Kita akan mendengarkan ilmu. Itu yang harus kita lakukan. Wallahu alam. Iya, ini sebagai nasihatnya kalau ada. Kalau ada yang bercerita. Iya, kalau tidak ada, maka tentunya alhamdulillah, ya, itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sini ada pertanyaan berikutnya. Berapa pekan lalu saya pernah mendengar ada 3 dosa paling besar di antara dosa besar, yaitu durhaka pada Allah, durhaka pada kedua orang tua, berdusta. Ini dalam satu hadis memang ya. Ya. Pertanyaan saya, apakah dusta secara umum ataukah dusta atas nama Allah dan Rasulnya saja? Karena ini menyangkut dosa paling besar. Jadi saya butuh rincian Ustadz, jazakallah khairan. Secara umum yang Nabi katakan memang. Karena Nabi memang langsung katakan ala wa qaulaz zur. Ketahuilah ucapan dusta. Tidak dikoit. Di hadits itu. Di hadits itu. Cuman kalau kita membaca lagi hadits-hadits yang lain atau ayat yang lain
Yang mengurut dosa besar kemudian yang paling besar, tentunya dusta atas nama Allah dan Rasulnya lebih besar daripada dusta terhadap manusia. Tentunya lebih besar. Kalau kita melihat rinciannya, kalau dirinci, tapi secara umum kalau diglobalkan, semua dusta itu besar. Karena dusta ujung-ujungnya sama-sama akan mengantarkan kepada neraka. Pada ujungnya, seperti dalam hadits Abdullah ibnu Mas'ud, ketika Nabi mengatakan, wa iyyakum wal kadziba, hati-hati kalian dari yang namanya dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena kedustaan itu akan mengantarkan kita kepada kekejian yang lain. Dusta saja, kalau sekali dusta, nanti dusta lagi. Karena dusta melahirkan dusta. Wa innal kadiba yahdi wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kefajiran, dusta yang diikutkan dengan dusta, itu akan mengantarkan kepada neraka. Jadi Nabi umumkan supaya kita tidak bermudahan dengan yang namanya dusta. Kita tidak bermudahan dengan yang namanya dusta. Tapi ketika dirinci, kalau kita minta rincian, tentunya paling tinggi adalah dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Kemudian berikutnya. Ini kalau kita berbicara urutan. Kemudian berikutnya, Ustaz, bagaimana adab ibu-ibu yang membawa anak ikut taklim, yang di bawah umur, yang membiarkan anaknya lari-lari dalam masjid di depan ibu-ibu atau jamaah taklim, dan membiarkan anaknya ribut, sangat mengganggu jamaah atau ibu lain. Jadi kurang fokus dengan kajian, Ustaz. Saat ditegur, mereka bilang namanya juga anak-anak. Apa kami yang tak membawa anak yang harus sabar dengan kondisi ini? Ini terjadi hampir semua tempat kajian, Ustaz. Mohon penjelasannya. Ini alhamdulillah sebenarnya memang masalah ini masalah yang sudah merata ya. Dan ini sebenarnya bukan kejadian hanya sekarang. Masalah bawa anak maksud. Masalah membawa anak itu dari zaman dahulu. Orang-orang dulu membawa anaknya ke majelis. Iya. Dari dulu. Kenapa? Untuk apa? Iya, tentunya untuk membiasakan mereka melihat yang baik. Supaya membantu fitrahnya itu yang lurus. Membantu fitrahnya yang lurus supaya tetap lurus. Minimal biasa dia melihat, kalau di perempuan melihat orang yang berjilbab. Di laki-laki melihat orang yang berjenggot. Terbiasa walaupun dia tidak berjenggot. Terbiasa. Sehingga nanti dia tidak mencela. Melihat orang yang sholat. Untuk itu dibawa. Untuk itu dibawa. Cuman di sisi lain kadang terganggu dengan adanya anak-anak itu. Apa yang harus sebenarnya kita lakukan? Iya, sebenarnya bukan hanya ibu-ibu yang tidak bawa anak yang harus sabar. Tapi yang bawa anak juga harus berusaha. Seperti orang-orang dulu. Iya, mereka berusaha mendiamkan anaknya. Mendiamkan anaknya. Menasihati anaknya. Bagaimana supaya tidak ribut. Apakah dengan mendudukannya di sampingnya? Ya. Atau bahkan menggendongnya. Dalam sholat saja Nabi pernah menggendong cucunya. Tumamah, anaknya Zainab. Iya. Supaya tidak ribut di sholat. Digendong. Kalau sujud baru beliau turunkan. Ruku sama-sama tetap digendong. Bangkit dari ruku masih tetap digendong. Sujud baru diletakkan.
Bangun lagi nanti dari sujud mau naik. Berdiri, belum ambil lagi. Belum gendong lagi. Belum gendong lagi. Pernah belum juga lagi sholat. Nangis anak-anak di saat sholat. Maka belum mempercepat sholatnya. Mempercepat sholatnya. Supaya anak itu tidak nangis. Ini semuanya maslahat. Nabi tidak bilang, jangan kau bawa anakmu. Tidak juga bisa begitu. Saat mendengarkan anak itu ribut, malah Nabi memberikan jalan keluar, kasih cepat saja sholat. Supaya ibunya bisa segera mengambilnya. Nabi tidak bilang, jangan kau bawa lagi anak-anak di masjid. Tidak. Tidak bisa juga kita begitu. Tidak bisa juga. Ini makanya jalan keluarnya adalah bagaimana ibu-ibu kalau bawa anak, dia usahakan jaga anaknya. Jaga anaknya. Dan kalau kita melihat bagi jamaah lain yang tidak bawa anak-anak, kalau kita melihat ibunya sudah berusaha, ya di situ kita bersabar. Itu namanya ujian. Itu namanya cobaan. Harus kita bersabar. Harus kita bersabar. Dan masalah ilmu, kalau kita berusaha untuk mendengar, biar ini masjid roboh, kita tidak akan rasa. Gini Pak, ini masjid Mamajang. Ini kita di luar jalan raya, kan begitu. Sebenarnya kalau lagi tidak taklim, kita akan mendengar suara mobil, motor. Tapi kalau ke taklim sebenarnya kita tidak dengar. Kenapa? Fokus. Fokus itu yang membuat kita tidak dengar apapun. Sebenarnya begitu. Karena ini kita mengurus anaknya orang. Ada anak ribut, kita pusingi lagi. Ribu meseng, anak Ustadz Mi. Ini kadang itu anaknya itu ikhwah lagi, anaknya itu lagi. Kadang kita sendiri yang sibuk. Sehingga kita tidak dengar ilmu sebenarnya. Karena kita sendiri yang sibuk pikirkan. Ya sebenarnya saling saja memahami. Dan yang punya anak jangan tanggung jawab seperti tadi. Namanya juga anak. Iya memang anak-anak. Namanya anak-anak tapi kan kamu ibu-ibu. Iya. Bisa mendiamkan itu anaknya. Bisa mendiamkan itu anaknya. Iya. Wallahualam. Tentang itu, sini ada pertanyaan terakhir ini satu, ada tiga pertanyaan tapi kita baca saja satu, apa namanya, dia bilang, baru kita tutup, Bismillah, baru ada tanda lope-lopenya, ini kenapa ini? Nih. Baru dia bilang, selamat datang di rumah tangga. Apaan Ustadz? Pertanyaan, poligami apakah harus izin istri? Wah. Pantasan ya. Iya. Poligami apakah harus izin istri? Jadi kita mau dijawab apa ini? Siapa yang bisa jawab? Pak Yudi? Bisa kita jawab? Jawab dulu, ada ibu di bapak? Ada? Berani kita jawab? Apa jawaban? Wah. Berani jawabannya. Pak Yudi jawab, tidak wajib. Wah, berani sekali Bapak ini ya. Iya, ini pemberani ini. Iya. Jadi kalau sebenarnya memang tergantung Pak. Jawabannya. Sebenarnya harus dirinci. Tidak boleh seperti Pak Yudi tadi ya. Bisa berkelahi kita kalau pulang ini. Iya. Jadi sebenarnya dirinci Pak. Kita akan hidup di dunia ini. Ada namanya aturan agama dan ada aturan pemerintah. Iya. Kalau secara aturan agama, tidak ada kewajiban untuk minta izin. Seperti Pak Yudi bilang tadi. Tidak wajib minta izin istri. Secara agama memang tidak ada aturan harus minta izin istri. Maksudnya kewajiban ya. Secara kewajiban. Tidak wajib. Iya. Untuk meminta izin istri. Tapi apakah dianjurkan minta izin? Kalau itu pertanyaannya, dianjurkan. Ali bin Abi Thalib ketika beliau ditawarkan untuk menikah waktu Nabi masih hidup dan istrinya Fatimah masih hidup, beliau izin. Bahkan dia izin kepada Rasulullah sebagai mertuanya, bukan hanya kepada istrinya. Bahkan beliau izin kepada mertuanya, Nabi kita Muhammad SAW. Seandainya itu izin tidak berlaku, tidak dianjurkan,
Maka Nabi akan mengatakan, kawin kau saja, kenapa kau minta izin? Kan begitu. Tapi ketika dia izin kepada Nabi, maka ini namanya pembenaran. Memang tidak wajib Pak Yudi, tapi sunnah. Bahkan kepada mertua. Waktu itu dalam hadits Bukhari, waktu itu Nabi tidak mengizinkan menantunya untuk menikah lagi, menduakan putrinya. Dari sini kita juga bisa lihat bahwa boleh mertua, ya boleh mertua melarang mantunya untuk poligami, karena Nabi katakan kepada Ali, apa yang menyakiti putriku itu menyakiti saya. Artinya kalau putriku tidak menerima itu poligami, diduakan, saya akan tersakiti dengan itu. Maka Ali bin Abi Thalib tidak jadi. Jadi kalau dibilang wajib, cocok dibilang tidak wajib. Tapi dianjurkan. Secara agama itu. Secara agama. Iya, dianjurkan. Secara pemerintahan wajib, Pak. Secara pemerintahan wajib kita izin. Di aturan pemerintahan pengadilan, kalau kita mau poligami dengan resmi, ada surat nikah, maka harus ada izin istri, izin mertua, dan izin orang tua. Di pemerintah Pak tidak melarang kita poligami. Boleh. Tapi izin istri yang pertama, izin orang tuanya istri, dan izin orang tuanya kita sendiri. Tanpa izinnya boleh mereka gugat batalkan pernikahan kita. Iya, dibolehkan. Dan ini aturan sudah bagus untuk maslahat. Aturan pemerintah ini sangat bagus untuk maslahat. Karena masalahnya tanpa izin istri, tanpa izin mertua, tanpa izin orang tua, maka tidak ada keluar surat nikah. Dan ketika tidak ada keluar surat nikah, dipastikan kita dolim. Dipastikan. Kalau kita tidak dolim saat kita hidup, maka kita akan dolim saat kita sudah meninggal. Qadarullah kalau kita meninggal, maka apapun yang kita berikan kepada istri kedua, yang tanpa adanya surat nikah, mohon maaf, itu bisa diambil oleh istri pertama yang ada surat nikahnya. Ketika di pengadilan, yang akan menang adalah istri pertama. Karena dia punya surat nikah, diberikan oleh suaminya. Dan ketika suaminya ini berikan perempuan lain yang tidak ada surat nikahnya, bisa diambil. Kamu apa buktimu kalau itu suamiku meninggal adalah suamimu? Tidak ada suratnya. Maka dia dolim setelah meninggal. Makanya Nabi telah mengingatkan sebagai penutup bahwa orang nanti di hari kiamat yang punya dua istri akan bangkit dalam keadaan pundaknya miring. Man kana lahum ra'atan famala ila ihdahuma fayati yaumal qiyamati wasyikuhu ay ma'il. Siapa yang punya dua istri kemudian dia condong kepada salah satunya, tidak adil. Dia condong kepada salah satunya, maka akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan miring pundaknya. Orang bangkit lurus pundaknya, dia miring. Ini kan menakutkan. Dan susah ini. Jadi harus kita pahami itu bentuknya tadi. Wallahualam, mudah-mudahan ya ini pencerahan sedikit lah. Pak Yudi ya, hati-hati saudara, bahaya ini. Alhamdulillah. Ada juga saya lihat ini IPAT di sini Pak Yudi. Alhamdulillah. Iya. Selamat menikmati sebentar. Iya, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.